sesuaikan dengan target. Ya, tadi Pak Jaswargoto itu mengatakan kalau kita set 51 dia akan keluar 51, kalau 58 dia akan keluar 58. Bahkan saya sangat surprise bahwa IT ini diset sebelum pemilu, dikondisikan bahwa kemudian dengan simulasi random tadi itu menjadi yang dengan sesuai itu. Makanya itu Prof. Kusno, bahwa quick count selalu sama dengan real count, itulah pengkondisiannya gitu. Nah itu kelimanya. Lalu pelaksana lapangannya siapa? Dalam hal ini adalah bansos, terutama adalah presiden yang membagi-bagikan bansos, menteri dan pejabat di daerah dan sebagainya. Nanti saya akan kasihkan kronologisnya. Dan kedua adalah tentu saja ada intimidatornya, dan ketiga adalah memberdayakan anggota pelaksana pemilu, yaitu anggota KPU dan sebagainya. Dan keempat adalah yang menguasai IT. Nah, kita lihat untuk pelaku institusi pemerintah. Kita lihat pengumuman cawe-cawe itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo itu sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Juni 2023. Dan kita semua merasa pada saat itu adalah mau cawe-cawe untuk Ganjar atau untuk Prabowo. Kita bertanya-tanya. Tapi kemudian kita surprise bahwa Agustus ada masuk uji materi untuk batas usia minimum capres dan cawapres. Nah inilah sebetulnya cawe-cawenya. Lalu di mana? Di MK digolkan. Di MK digolkan bahwa dikabulkan uji materinya bahwa Gibran bisa dijadikan calon wakil presiden. Banyak yang protes. Kemudian ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersidang antara Oktober sampai dengan awal November. Apa yang dilakukan? Ini adalah konspirasi. Konspirasi bahwa dikatakan ada melanggar etika, tetapi tidak dibatalkan berdasarkan yang tadi pasal 17 mengenai kekuasaan kehakiman. Dan di situ ayat 5-nya kalau nggak salah yang mengatakan bahwa itu bisa dibatalkan putusannya. Tidak sah. Nah, ini tidak dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dia cuma bilang bahwa Anwar Usman, ketua MK, itu bahkan hanya diberhentikan dari jabatan ketua, tidak dipecat sebagai ketua sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah menurut saya ini adalah satu konspirasi yang pertama untuk menggolkan Gibran. Kemudian KPU menerima pencalonan Gibran pada tanggal 25 Oktober dengan melanggar peraturan KPU, melanggar PKPU yang kemudian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dinyatakan melanggar etik, padahal melanggar undang-undang. Karena PKPU adalah pelaksanaan dari undang-undang. Nah, terus di situ bahwa akhir Oktober PKPU menyatakan Gibran, 19 November Gibran hadiri Desa Bersatu, yaitu pertemuan kepala desa. Dan kepala desa mendukung paslon 2 dan Gibran ada di situ. Dan sudah dinyatakan bahwa itu ada terindikasi melanggar. Dan Bawaslu tidak, makanya itu apa gunanya ada Bawaslu. Kemudian akhir Desember Joko Widodo panggil kepala desa ke istana. Manggil, dikumpulkan kepala desa ke istana. 24 Januari 2024 Joko Widodo mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak di Pangkalan, dan memihak dikatakan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim, dan katanya ASN boleh juga berpihak. Nah, sekarang kita masuk kepada politik uangnya, kepada bansos. Undang-Undang APBN 2024 itu diundangkan pada 16 Oktober 2023. 16 Oktober 2023. Kemudian akhir Desember Jokowi